belajar menulis puisi secara sendiri. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar menulis puisi dengan teknik apa? Akrostik dan deskripsi. Oke, dari dua teknik ini, menurut kalian yang mana sih yang paling menarik buat kalian? Dari sini siapa yang mau mewakili? Deskripsi. Oke. Kalau yang kelompok ini, deskripsi atau akrostik? Deskripsi. Oke, yang sebelah sini? Akrostik. Akrostik. Yang sebelah sini? Akrostik. Akrostik. Yang sebelah sini? Akrostik. Akrostik. Oke. Ternyata banyak yang akrostik. Sebetulnya kalian bebas ya. Ketika kalian mau menjadi seorang penulis puisi, itu mau dengan teknik apapun silahkan, ya. Tapi teman-teman, ya, ini kalau misalnya dua teknik ini harus kalian kuasai, ya. Kenapa? Karena keduanya ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menuangkan ekspresi, mengekspresikan ide, gitu ya. Gagasan yang ada di kepala. Selama ini kalian punya unek-unek gitu ya, kekesalan dan sebagainya, tidak bisa ngomong, tidak bisa nulis di diary. Nah, boleh kalian ekspresikan dalam bentuk puisi, ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, saya mengingatkan dulu teman-teman ke diksi, ya. Kemarin apa yang dimaksud dengan diksi? Yuk, siapa yang mau menjawab? Diksi itu apa sih? Pilihan kata-kata untuk menyampaikan maksud. Oke, sebentar ya. Pilihan kata-kata untuk menyampaikan ya makna tertentu. Itu ya. Jadi, teman-teman, dalam sebuah puisi itu nanti akan ada diksi atau pilihan kata yang harus teman-teman buat ya, yang harus teman-teman perhatikan. Oke, nah teman-teman, kalau kemarin kalian sudah kenalan sama Thesaurus belum? Bukan dinosaurus ya, Thesaurus. Oke, kita cek dulu di sini. Thesaurus. Ini mohon maaf agak ini laptop saya lagi agak ngeyel. Ini ya teman-teman, nanti kalau teman-teman cek Thesaurus, ini kliknya yang ini, Thesaurus Kemendikbud Indonesia. Nah, kita coba klik. Nah, nanti tampilannya tuh akan seperti ini teman-teman. Ya, jadi gini maksudnya. Buat apa sih Thesaurus ini, gitu ya? Nah, Thesaurus ini adalah untuk membantu kita memilih kata-kata yang pas atau yang tepat. Contoh, sekarang saya minta dari salah satu, siapa yang mau memberikan satu kata? Satu kata ya, bukan satu kalimat. Satu kata, siapa? Jalan. Apa? Jalan. Jalan. Oke. Kita lihat ya teman-teman. Jalan itu padanan katanya ada apa saja? Nih. Teman-teman bisa lihat di bawahnya itu muncul banyak sekali kan? Ini adalah padanan kata dari jalan. Nah, nanti itu teman-teman bisa menyesuaikan. Saya ambil misalnya yang paling teratas aja dulu ya. Nih, kalau tidak kelihatan saya bantu bacakan ya. Teman-teman di sini jalan ini di sini ada penuh, sempit, berangkat, masuk, keluar, dinding, baru. Nah, jalan yang ada di kepala teman-teman itu apa? Jalan yang mana? Misalnya teman-teman mau menyebutkan jalan masuk. Jalan masuk itu ini. Di sini ada admisi, persamaan katanya, ada akses, ada jalan masuk, ya, ada anchor. Nah, itu adalah pilihan kata. Boleh dipakai yang mana sama teman-teman, yang pas, yang cocok dengan kata-kata yang lainnya dalam kalimat atau dalam larik punya teman-teman nanti. Jadi, mau dalam teknik deskripsi ataupun teknik akrostik, nanti teman-teman boleh ya. Nanti kalau misalnya sudah dibuat,
cek ke tesaurus. Ada kata yang mau diganti enggak? Ya, fungsinya untuk apa? Tadi untuk menjadikan kalimat teman-teman itu kalimat bersayap. Kalimat bersayap itu bermajas ya, atau kalimat yang memiliki makna tertentu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kembali dulu teman-teman ke diksi ya. Kalau tadi saya sudah menggunakan tesaurus untuk memperkaya diksi teman-teman nanti ketika kalian menulis puisi. Nah, nanti teman-teman saya minta di sini menjadi 4 kelompok saja, ya. Ahwat sudah jadi 2 kelompok, yang Ikhwannya juga jadi 2 kelompok saja, ya. Oke, karena saya lupa kalau di kelas ini 5 kelompok ya bentuknya. Saya ingatnya 4 kelompok, jadi saya tadi menyiapkan di 4 kelompok. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya huruf-huruf, ya, huruf-huruf yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan menulis puisi ya dengan teknik akrostik. Tapi sebelum kalian menulis puisi, saya ingin mencoba dulu mengajak teman-teman mencari diksi-diksi tertentu dari kata-kata yang sudah saya siapkan di sini. Jadi saya sudah siapkan satu kata, ya, satu kata di sini. Nanti kalian boleh ubah-ubah kata ini dari huruf-huruf yang ada di sini. Kalian bisa menemukan berapa diksi, berapa kata. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi sekarang silakan yang Ikhwan menjadi 2 kelompok dulu karena ininya hanya 4 saya membuat. Boleh teman-teman menjadi 2 kelompok dulu. Gabung yang sebelah sini. Yang itu kesini ada anak kesini. Iya, oke, boleh. Siapa Paris ke sebelah sini? Ya. Tidak mau kemana? Ke sana ke sini. Situ. Akan sih mau kemana? Ke sana ke kanan ke kiri. Boleh kursinya aja yang sama Kursi. ya boleh. Boleh sini bos. Ke sini. Ke sini boleh. Saya mau kemana? Ke kanan ke kiri? Ke kiri. Ke kanan. Berarti Aupa ke sini. Hah? Di situ udah banyak piring aku. Banyak di situ. Hei, bawa dong kursinya. Jangan gendong-gendongan begitu. Biar nanti kalian nyaman. Dari sini aja. Siapa yang di sini tuh tadi? Paris ya? Paris yang di sini aja, Paris. Jadi menghadap ke belakang. Hanya sebentar kan, nanti kembali lagi kalian ke kelompok. Kelompok mana? Ke sini. Kalau kita kemana? Ke kanan? Ke situ. Aku kan ke sini. Enggak apa-apa? Atau mau ke situ aja? Jidan atau Jidan ke sini? Tidak. Ada orang sih di situ kebanyakan. Oke. Teman-teman, di sini ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalian boleh perwakilannya memimpah dulu ke depan. Siapa yang dapat 1, siapa yang dapat 2, dapat 3, dapat 4. Yuk. Dari sini siapa? Boleh sini. Dari sini siapa? Perwakilannya. Memimpah dulu. Siapa yang dapat 1 yang pertama keluar berarti 1. Yuk. Jangan dulu dibuka ya. 2. Siapa? 3, 4. Ya, teman-teman silakan disusun. Itu ada kata masing-masing kata. Ya. Di kelompok ini ada kata pedoman. Silakan. Kata awalnya pedoman ya. Kemudian di kelas ini, di kelompok ini ada kata sifat, ya. Di kelas ini, kelas terus kelompok ini ada kata, coba saya lihat dulu awalnya, rahmat. Di kelompok ini ada kata awalnya berapa? Mujizat. Oke. Jadi ada pedoman, sifat, rahmat dan mujizat. Oke, mungkin kelompok ini lebih sedikit ya katanya, hurufnya. Tidak apa-apa ya. Saya tadi lupa tidak menyiapkan huruf yang sama ya katanya. Oke, teman-teman. Sekarang silakan kalian berbalik. Waktunya 3 menit untuk kalian menyusun dari sekarang
Waktunya dimulai dari sekarang. Tidak harus semuanya. Jadi dari huruf-huruf yang ada di situ, kamu bisa membuat kata apa saja. Diksi apa saja yang muncul dari huruf-huruf yang ada di situ? Kita belajarnya bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia ya. Oke. Waktunya masih 1 menit lagi. 1 menit 50 menit kayak 50 detik. Aca nanti boleh sama Lisa menuliskan ini ya, kata-kata yang didapat sama kelompoknya ya. Tuliskan di kertas baru saja. Udah dapat berapa kata? Banyak. Berarti kalian boleh terbatas. Satu menit lagi teman-teman. Kira-kira pakai nggak? Nanti kalau sudah masuk hitungan 3, 2, 1 kalian stop ya. Sudah tidak lagi ada yang menuliskan kata apapun ya. Sudah tidak ada yang menulis lagi ya. Waktunya. Oke. Baik. Teman-teman. Oke. Boleh. Terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Teman-teman, saya karena kelalaian saya ya tadi tidak menyiapkan jumlah huruf yang sama, saya akan berikan kesempatan ke kelompok yang paling sedikit dulu dapat huruf ya tadi ya. Kalian bisa membuat atau menemukan diksi apa saja dari kata sifat. Coba boleh dibacakan, boleh berdiri ya teman-teman.
selanjutnya kelompok ini dapat berapa kata? Dari kata rahmat ya. Kelompok ini Bilangnya kata harus rahmat. mendekat ke sumber suara. Udah tinggal dibacakan. Dapat berapa? 10 kata. Oke. Suaranya yang agak terus ya. Ramah, marah, hama, harap. Rahmat kan udah kata awalnya ya. Mata, rata, oke. Hatam. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Kelompok terakhir. Dapat berapa kata tadi? 16. Dari kata mukjizat. Silakan boleh dibacakan. Kata ya. Jika kamu tamu jam jamu kita Jumat muka tim mati maki umat kuat umat jimat taji gak tahu tapi ditulis aja dulu. Oke. Kalian menemukan kata yang menurut kalian kata tapi dituliskan saja dulu gitu ya. Oke. Sip. Nah, teman-teman, itu tadi kan kalian ada yang ragu ya. Itu nggak tahu deh ada maknanya atau enggak gitu ya. Nah, itu nanti bisa di cross check ke KBBI. Ada artinya apa enggak? Bisa digunakan atau tidak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, tadi permainan yang barusan itu adalah pembelajaran untuk kalian bagaimana caranya mencari diksi. Kadang-kadang suka bingung kan? Iya nggak? Suka bingung apa ya kata-kata yang pasnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua tadi, kalau kamu bingung, cek ke KBBI, cek ke Thesaurus. Ada nggak artinya? Ada nggak padanan kata yang lainnya? Gitu ya. Kayak misalnya tadi dari rahmat. Tadi kita sudah lihat ya, dari kata jalan itu banyak banget gitu ya. Dari kata rahmat juga sama. Kalau kita cek gitu ya, kita cek di sini coba kita ketikkan. Ini pasti akan muncul banyak juga padanan kata dari rahmat. Banyak kan? Ya. Sampai berapa kata nih? Banyak sekali. Ya. Ada dari kata kuncinya tuh ada 3, rasa iba, ya, ada malaikat. Rasa iba, dan malaikat. Gitu ya. Nah, itu teman-teman teknik untuk mencari diksi. Bisa dipahami? Nah, sebelum lanjut ke kalian nanti menulis puisi tentang Al-Quran, karena kita kan muaranya itu nanti kita akan menulis antologi puisi ya, antologi puisi tentang Al-Quran ya. Boleh tentang Al-Quran, boleh rasa kekaguman kamu terhadap Al-Quran, boleh juga tentang isinya. Nah, saya di sini sudah mengundang buku Pak, gitu ya, karena memang kita kolaborasikan antara PAI dengan bahasa Indonesia. Nanti kita membuat antologi puisinya, di dalamnya salah satunya adalah tentang Al-Quran. Saya mengundang buku Pak untuk menyampaikan pada kalian, gitu ya, supaya kalian nanti dapat bayangan ya tentang Al-Quran ini bagaimana sih, gitu ya. Saya persilakan untuk buku Pak mengisi dulu, ya, memberitahukan dulu penguatan untuk apa sih yang harus kalian angkat di dalam puisi yang bertemakan Al-Quran ini. Boleh disimak dulu ya teman-teman ya. Silakan buku Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman kelas 2 ya? Sehat? Baik, izin bertamu sebentar ya, Budian dan teman-teman, sedikit menjelaskan terkait teknis atau apa saja yang akan diambil atau dinilai nantinya dalam pembuatan puisi cinta Al-Quran. Nah, teman-teman, kemarin kan di pertemuan PAI kita sudah membahas terkait bagaimana bentuk cinta kita kepada Al-Quran.
generasi penerus cinta Al-Quran. Baik, di slide selanjutnya. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah yang penuh dengan keindahan. Dibaca sebagai ibadah, kemudian direnungkan sebagai petunjuk, kemudian nantinya akan dibuat puisi. Nah, puisi ini nanti akan diarahkan oleh Bu Dian ya, bagaimana ketentuan-ketentuannya, apa saja yang harus ada dalam puisi, tapi itu semuanya tentunya butuh inspirasi dari kalian ya, inspirasi yang harus dicari. Dari mana kita mendapatkan inspirasi? Dari bentuk kesadaran kita, ya, kesadaran kita yang diungkapkan lewat Al-Quran, diungkapkan lewat puisi dari Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya kemudian memahami keindahan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Nah, ini tujuan pembelajaran dalam pembuatan puisi. Yang pertama adalah memahami keindahan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Kemudian yang kedua, kita bisa mengungkapkan rasa cinta kepada Al-Quran melalui puisi. Kalau puisi itu sebenarnya lebih ke bahan refleksinya ya. Setelah kita mendalami, setelah kita memahami, setelah kita bisa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, baru kita bisa menuangkannya lewat kalimat atau bentuk berupa puisi. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap menghormati dan mendekatkan diri pada Al-Quran. Oke, boleh di next. Apa itu puisi cinta Al-Quran? Nah, puisi cinta Al-Quran ini ya lahir dari rasa syukur, ya, bersyukur kalau kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad diberikan kitab suci Al-Quran, dijadikan pedoman hidup supaya hidupnya tidak hilang arah, sebagai rasa kagum dan juga cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, puisi Al-Quran ini, puisi cinta Al-Quran ini berisikan tentang ungkapan hati, bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Isi dari Al-Quran itu bukan sekedar bahasa Arab, tetapi bahasa yang sangat indah. Kemudian isinya juga ada petunjuk, ada tentang akidah, ada tentang cerita para nabi, dan masih banyak yang lainnya. Boleh kalian tuangkan lewat bentuk puisi dan juga menjadi cahaya Al-Quran. Dan yang terakhir, bentuk ekspresi kreatif sekaligus refleksi spiritual. Gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar basa-basi gitu menuangkan cinta Al-Quran itu, tapi memang didatangkan dari hati kita dan bentuk kesadaran kita terhadap cinta Al-Quran. Nah, nanti teknis pembuatannya akan diserahkan kepada mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun dari PAI itu sendiri sedikit membuat penilaian ya, nanti mungkin akan dikonsultasikan kembali kepada Bu Dian untuk kita nilai bersama. Yang pertama adalah isi dan maknanya. Nah, dalam membuat puisi itu kan tidak bisa sembarangan. Kita benar-benar harus melibatkan hati, betul ya Bu Dian ya? Melibatkan hati kita, kesadaran kita, kedekatan kita dengan sumber inspirasi kita, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, bahasanya dan diksi. Maaf ya, ini kalau lihat ya, bahasa maksudnya, bahasa dan diksinya. Dan yang ketiga adalah
indah, lebih bersatu dengan punya kalian. Tipografinya mau seperti apa? Tidak harus hanya Al-Quran saja, kalian boleh misalnya ditambahkan dengan Al-Quran Al-Karim misalnya, gitu ya, boleh. Kemudian boleh ditambahkan misalnya Al-Quran Pedoman Hidupku, jadi lebih panjang lagi puisinya, tipografinya lebih banyak lagi, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Ini karena tuntutan saya hanya untuk Al-Quran saja dulu untuk pertemuan ini, jadi saya akan kasih waktu teman-teman 15 menit. Kalian boleh, kalau misalnya kan ada yang suka, Bu, aku mah duduknya boleh sambil di bawah enggak, gitu ya. Kalau misalnya mau tetap di bangku kalian silakan, tapi yang jelas ketika kita mau menulis puisi itu harus berkontemplasi, ya, harus memperhatikan fokus kita, tidak terdistrak oleh hal-hal yang lain, ya. Jadi silakan berfokus untuk mencari ide-ide. Nah di sini teman-teman, di sini ada 3 poin yang harus teman-teman isi. Yang pertama, saya bagikan dulu deh, kalau gitu nanti biar kalian bisa lihat dulu ya. Ambil satu, berikan ke temannya sisanya. Ambil satu, boleh berikan ke temannya. Teman-teman yang di kelompok ini tadi boleh kembali dulu ke kelompok ini lagi, biar duduknya lebih nyaman. Terima kasih ya. Ini sudah mau tadi dibaca ulang dulu. Kurang? Siapa yang kurang? Asya. Ya. Ayo kita bikin puisi dulu. Kemarin kamu pertemuan sebelumnya udah bisa membuat kata-kata. Sudah semuanya angkanya dapat? Atau masih ada yang belum? Oke. Aca, untuk Aca tadi boleh menulis yang tadi ya, Kak ya? Nah, itu boleh tapi dibalik sini boleh. Ada dibaliknya aja. Yang tadi ya. Yang tadi berapa kata tadi teh? Ada 16 deh. Sambil coba dibaca ya, Aca sama Isa sambil mencoba membaca kata-kata yang tadi ya. Ya ditemukan sama teman-teman. Oke. Baik, teman-teman. Waktunya saya kasih waktu 15 menit ya. Sampai timer berbunyi itu silakan kalian harus sudah selesai. Dan nanti kita akan coba punya siapa yang akan coba dibacakan ya. Ya. Kalau belum beres harus beres lah. Cuman A, L, Q, A, F, N, cuma 6 kata kan. Mulai ya, dari sekarang silakan teman-teman. Oke, teman-teman. Oh, sebentar. Sebentar. Saya lupa teman-teman. Di situ ada di angka itu ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Untuk nomor 1, tadi kata-kata yang menjadi ada di kelompok kalian masing-masing ya. Silakan kalian mau ambil yang mana? Ya, yang mudah tadi dapat diksi-diksinya silakan. Jadi yang pedoman tadi boleh ditambahkan yang belum ada di situ apa? Pedoman ya. Di situ kan ada sifat, ada rahmat, ada mukjizat, ada pedoman. Jadi artinya apa? Kalian akan berfokus pada Al-Quran sebagai apa? Sebagai sifat, sebagai mukjizat, sebagai pedoman. Gitu. Ya. Saya ulangi lagi ininya. Silakan nomor 1 dan 2 dulu ya. Jangan lupa dikasih nama ya teman-teman ya. Harus 80 menit. Mau dikelilingi ya? Boleh deh.
tambahin yang pedoman, kamu mau fokus ke yang mana, Al-Quran sebagai apa yang akan dijadikan tulisan temanya. Kan kalau temanya cinta Al-Quran, nah kamu akan lebih membahas Al-Quran sebagai apa, kayak gitu. Biar membantu teman-teman buat bebas ini banyak misalnya kamu udah kata-kata apa saja nanti sini visi yang muncul yang pikiran teman-teman. Untuk nomor 2 itu boleh tidak harus 3 ya, itu saya tuliskan 3 poin saja di situ, tapi teman-teman boleh menuliskan lebih banyak. Jadi dalam satu titik itu boleh beberapa diksi yang dituliskan ya. Jadi diksi-diksi yang muncul ketika misalnya teman-teman tadi sudah menemukan pedoman ya. Sebagai pedoman itu apa sih Al-Quran itu gitu ya. Nanti kepikiran diksinya apa, boleh tuliskan di situ. Bisa dipahami? Ya, itu untuk membantu teman-teman. Ada yang mau bertanya dulu? Ya, Fatih, kenapa? Ya, nomor 2 itu kan nomor 1 itu, jadi salah satunya pedoman, coba tulisin pedoman. Kan suka, ya pedoman. Nah, nanti kamu mau fokus ke yang mana? Cari yang mana? Kalau misalnya pedoman dari pedoman, tulisin dulu pedomannya dari pedoman. Jadi kamu akan fokus ke sebagai pedoman. Kalau fokus sebagai Al-Quran sebagai mujizat, berarti fokus ke mujizat. Kalau kamu fokus ke Al-Quran sebagai rahmat, berarti rahmat yang dimintari. Nah, ini kata-katanya yang muncul Al-Quran sebagai rahmat. Jadi apa? Ceritanya? Ya, juga harus 3. Jadi ini boleh banyak kata-kata. Boleh banyak kata itu saya salah titiknya, jadi harusnya mah ini kayak paragraf itu loh. Ada lagi yang mau bertanya ya? Ya, jadi ini kan kalau tadi kan dari sini tuh sekarang kamu pilih dulu yang mana. Al-Qurannya mau sebagai apa? Sebagai sifat itu obat penyembuh ya. Rahmat itu rahmat sebagai rahmat, ya. Kemudian mujizat sebagai mujizat, keajaiban. Kan? Kalau pedoman sebagai pedoman itu, kamu mau pilih yang mana dulu? Yang mana dulu? Mujizat. Nah, kamu akan pilih sebagai mujizat. Berarti kamu coba Al-Quran sebagai mujizat, kata-kata apa saja yang muncul, diksi apa saja yang kepikiran kamu. Iya, pokoknya kata-kata yang berkaitan dengan ini, diksi muncul apa.
Kaitkan ini dengan kalimat kamu sebelumnya dengan Al-Quran. Ya. Kenapa di sini mah sudah dapat hadiah duluan? Siapa yang ulang tahun hari ini? Ada yang ulang tahun? Ada minggu lalu ulang tahun. Bisa? Dapat? Satu. Boleh. Kalau kamu mau langsung ini udah dapat sebagai ini, sebagai apa, nanti kamu mau lanjut ke sini, ini ditulis diulang aja di belakangnya ya. Teman-teman, kan di sini di dalam Elsa itu kan ada tulisan begini ya, untuk A-nya contohnya ayat-ayat suci menenangkan jiwa misalnya. Itu hanya contoh. Jadi teman-teman boleh ditulis ulang di sini Al-Qur'an di bawah di sini. Ya, jangan lupa diberikan judul. Ya. Teman-teman jangan jadi beban dulu ya, jangan jadi beban mikirin dulu ini cocok atau enggak, tulis dulu saja. Nanti ada sesi editing ya, sesi editing itu nanti ketika kita akan menggunakan thesaurus ya. Kasih. Boleh. Supaya yang dari buku kata apa? Kamu itu yang kamu Aca sudah berhasil menulisnya? Mana coba?
pilih salah satu saja yang mereka tulis. Mau beda juga boleh, itu ada 3 saya kirimkan. Oke, sudah ada yang selesai komentar ya? Ada lagi yang sudah selesai? Tadi sudah selesai? Tinggal N. Coba. Diksi apa lagi dari N? Dirilis di apa namanya? Dicari. Udah selesai. Kenapa ditulis ulang di kertas? Buat disimpan ya? Apa dicari-cari? Apa barusan juga sudah sudah? Di belakangnya aja. Nah, iya. Ayo semangat teman-teman, kalian pasti bisa. Ya, ada. Ranah itu luas di wilayah, kebiasaan area daerah
hadis. Ya, kalau sudah mulai pada selesai ya. Yang masih belum selesai masih ada waktu 4 menit lagi. Apa? Untuk divisi sosial kelas yang mau mengumpulkan uang cancelingnya ditunggu di ruang guru. Sekali lagi, untuk divisi sosial setiap kelas yang akan mengumpulkan uang cancelingnya ditunggu di ruang guru. Terima kasih. Istirahat untuk kelas 7 dan 8. Sekali lagi istirahat untuk kelas 7 dan 8.
Judul puisi Al-Quran sebagai mukjizat. Isinya ayat-ayat suci yang penuh dengan makna. Lantunan pesanmu menenangkan jiwa. Quran menjadi mukjizat untuk kita semua. Mudah sekali kita bisa membacanya. Rahmat dari Allah yang tiada tara. Ada banyak makna yang didapatkan darinya. Nilai kehidupan yang bermanfaat untuk semua. Oke, boleh tepuk tangan dong. Selanjutnya, siapa lagi yang mau ke depan? Mau nggak? Oh, belum selesai. Apa itu guys? Siapa lagi dong? Ini kelompok yang Ahwat tuh udah selesai semua kan? Ahwat lagi deh, boleh? Siapa lagi? Gak ada? Saya tunjuk, boleh? Hari ini tanggal berapa? 11. Nomor absen 11 siapa? Nomor absen 11? Itu Bu, yang paling bawah kiri. Oke, ini. Berarti ini Hawa. Silakan dibacakan. Sini Hawa. Itu kayak ada nyambung gitu tau Bu. Baik, gak apa-apa kan ini perdana kita menulis bersama-sama Masih ya. belajar. Nah, itu kata-kata kita masih belajar ya. Jangan takut, jangan sungkan ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang ke depan? Tidak ada? Jangan nyesel. Ada lagi nggak yang mau ke depan? Saya mau dulu. Boleh. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk saya. Judulnya Al-Quran Penyelamatan. Ayat-ayat yang mulia baru memberikan cahaya. Quran menunjukkan petunjuk untuk semua yang beruntung. Rahmat mulia yang menjelaskan semuanya. Alangkah beruntung bagi yang membacanya. Namun tidak semuanya tulus. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong. Masih ada yang akan ke depan? Boleh, kita sini aja. Al-Quran sang jalan cahaya bagi umat Islam dan dunia. Ayat-ayat makhluk yang dapat menenangkan hati. Merupakan suci yang bersih buat makna. Al-Quran sang penolong manusia. Umat Islam bahagia dan rahmat. Ribuan lebih makna di sini. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa membacanya. Namun tak semuanya semua umat bisa membacanya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong buat Aisyah. Oke, masih ada yang akan ke depan? Keren. Ya, boleh. Mister Dikis. Silakan. Judul puisinya Al-Quran temanku. Ayat-ayatnya menemaniku setiap malam. Lembaran demi lembaran menemaniku di waktu kosong. Quran memberiku jalan yang lurus. Mukaku kepadanya sebagai umat muslim. Ruangku akan selalu ada agar ayat-ayatmu bisa menemaniku setiap malam. Nilaimu tak ada batasnya bagiku. Ada lagi? Masih ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, teman-teman, saya tutup ya. Tutup. Untuk yang lainnya, nanti kita akan lanjutkan. Yang belum selesai, silakan. Hari ini harus selesai. Maksudnya dibacakan ke depannya, nanti akan semuanya kebagian, ya. Karena nanti teman-teman kita akan saling sharing ya. Akan ada peer assessment. Nanti maksudnya gini, nanti kalian akan saling membaca puisi teman-teman dalam kelompoknya. Kalau sudah selesai semuanya, kemudian nanti kalau misalnya ada masukan, ada kata yang bisa ditambahkan untuk temannya, boleh ditambahkan. Nanti di dalam sesi peer assessment ya, tapi tidak hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya setelah kalian menulis lagi Al-Quran 1 dengan teknik deskripsi. Kalau sekarang kalian dengan teknik akrostick, ya, di pertemuan berikutnya kita akan menulis puisi
kalian pelajari hari ini? Kita sudah belajar nih dari tadi gitu ya. Hal baru apa sih yang sudah kalian pelajari? Website yang buat prediksi. Bisa, Tesaurus berarti ya tadi. Tesaurus bahasa Indonesia. Oke. Yang lain? Ada yang hal baru yang baru kalian? Oh ternyata saya belajar ini loh hari ini. Ada? Ya, Faris? Oke, banyak ternyata ya padanan kata atau kata yang bisa diperoleh dari satu kata yang sudah disediakan. Oke, boleh, Faris. Dari yang Ahmad, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Apakah sama dengan yang Ikhwan, hal barunya? Sama? Oke. Baik. Tadi yang Ikhwan sudah menjawab. Sekarang yang Ahmad deh. Saya mau yang jawabnya yang Ahmad. Teman-teman, hal menyenangkan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Yang membuat kamu senang banget deh hari ini apa sih? Nyari huruf depan. Radia? Sama, nyari huruf depan. Nyari kata yang untuk huruf depan ya. Baik, untuk di teknik akrostik. Yang sebelah sini bisa menyelesaikan satu puisi dalam waktu berapa menit tadi kita? 25 menit ya. Oke, ternyata itu ya yang menyenangkan. Yang Iwan, ada yang mau menyampaikan apa yang menyenangkan? Sama? Oke, baik. Coba ya, kalau tadi saya perlihatkan kalian bisa deh hari ini gitu ya menyelesaikan tentang puisi akrostik tentang Al-Quran, gitu ya. Coba saya mau tahu dari pengakuan kalian sendiri. Kalian boleh tutup mata kalian, ya, boleh tutup mata kalian. 1 sampai 5 di jari tangan kalian, 1 sampai 5. Jangan 10, 5 aja cukup 5 aja ya. 5 aja. Kalian boleh menambahkan setengah atau misalnya 4,5 mau enggak ya kalau misalnya kamu punya teknik. 1 sampai 5. Tunjukkan jari tangan kalian ya yang dapat mewakili perasaan kalian. Kalian itu sudah pahamnya sejauh mana tentang menulis puisi dengan teknik akrostik ini ya. Sudah tutup matanya semuanya, tidak boleh ngintip. Hanya saya saja yang boleh lihat. Acungkan tangannya di atas semuanya. 1 sampai 5. Tunjukkan pada saya pemahaman kalian tentang menulis puisi dengan teknik akrostik. 3, 2, 1. Oke, tunggu ya. Kita lihat dulu. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Boleh diturunkan dan boleh buka matanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Sudah selesai. Baik. Sekali lagi jam istirahat kelas 7 dan 8 sudah selesai. Silakan boleh kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih Pak Yunus. Baik, teman-teman. Ada ininya ya ternyata. Backsoundnya di belakangnya ya.